Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta Ahmad Afrizal, NRP 003. Saya akan menjelaskan tentang decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah suatu konsep untuk mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan atau rule. Ini adalah gambar pemakaian decision tree. Jadi decision tree ini membuat aturan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang mempunyai potensi untuk menderita hipertensi atau tidak berdasarkan data usia, data berat, data jenis kelamin. Seperti pada gambar. Beberapa contoh pemakaian decision tree. Diagnosa penyakit tertentu seperti hipertensi, kanker, stroke, dan lain-lain. Pemilihan produk seperti rumah, kendaraan, komputer, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Konsep data dalam decision tree. Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Misalkan untuk menentukan maintenance kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instan. Misal, atribut cuaca mempunyai instan berupa cerah, berawan, hujan, dan lain-lain. Konsep data dalam decision tree seperti pada tabel ini. Jadi Ali cuacanya cerah, waktu itu cuaca cerah, anginnya keras, temperaturnya panas, maka Ali tidak main tenis. Budi cuacanya cerah, anginnya lambat, temperaturnya panas, maka dia main. Harry cuacanya berawan, anginnya keras, temperaturnya sedang, maka dia tidak main. Nah, dari data-data ini kita bisa membagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti sampel, atribut, dan target. Di pada gambar. Proses dalam decision tree mengubah bentuk data menjadi model tree, mengubah model tree menjadi rule, menyederhanakan rule. Seperti pada gambar, dari tabel menjadi tree. Lalu ini rumusnya. Rumusnya adalah entropi S sama dengan min P plus log 2P plus min P min log 2P. Seperti pada gambar. Jadi S adalah ruang atau data sampel yang digunakan untuk training. P adalah jumlah yang bersolusi positif pada data sampel untuk kriteria tertentu. P plus adalah jumlah yang bersolusi negatif. Besarnya entropi pada ruang sampel didefinisikan dengan rumus seperti pada gambar. Lalu definisi entropi.
Entropi adalah ini definisi entropi. Entropi adalah jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari sejumlah data acak pada ruang sampel. Entropi bisa dikatakan sebagai sebuah kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Semakin kecil nilai entropi, maka semakin baik untuk digunakan dalam mengekstrak suatu kelas. Panjang kode untuk menyatakan informasi secara optimal adalah minlog 2p bits untuk message yang mempunyai probabilitas B, sehingga jumlah bit yang diberikan untuk mengekstrak S ke dalam kelas adalah rumus di bawah. Mengubah tree menjadi rule, ini tahap selanjutnya. Nah, seperti pada gambar, lalu ini conjunction dan disjunction. Contoh permasalahan penentuan seseorang menderita hipertensi menggunakan decision tree. Data diambil dengan 8 sampel dengan pemikiran bahwa yang mempengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Ini asumsi saja. Ini hanya contoh, sebenarnya masih banyak parameter atau atribut yang diperlukan. Nah, lalu usia mempunyai instan, muda, dan tua. Berat badan mempunyai instan, underweight, average, dan overweight. Jenis kelamin mempunyai instan, pria, dan wanita. Data sampel yang digunakan untuk menentukan hipertensi. Nah, datanya seperti pada gambar di tabel. Ali, Edi, Ani, Budiman, Herman, Didi. Dia mempunyai usia yang berbeda-beda, ada muda, tua, lalu berat badannya juga berbeda-beda, dan hipertensinya dia berbeda-beda juga, sehingga dari data ini akan dijadikan tree. Nah, ini untuk memilih node awal. Muda, hipertensinya ya, jumlah 1. Muda, hipertensinya tidak, jumlahnya 3. Tua, hipertensinya ya, jumlah 2. Tua, hipertensinya tidak, jumlah 2. Lalu dia akan dimasukkan ke dalam rumus. Entropi untuk usia, hasilnya adalah 0,91. Memilih node awal. Nah, ini entropi untuk usia 0,91, entropi untuk jenis kelamin itu 0,94, entropi untuk berat badan itu 0,41. Terpilih atribut berat badan sebagai node awal karena memiliki entropi terkecil. Ya, jadilah tree. Lalu dikelompok-kelompokkan. Overweight itu Ali plus Budiman min, Herman plus, Rina plus. Lalu average, Ani min, Gatot min. Underweight, Didi min, Edi min. Left node berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai plus dan min. Pada contoh di atas hanya berat
sama dengan overweight. Yang mempunyai pada contoh di atas hanya berat sama dengan overweight yang mempunyai nilai plus dan min, maka semuanya pasti mempunyai leaf node. Untuk menyusun leaf node dilakukan satu persatu. Penentuan leaf node untuk berat sama dengan overweight. Data training untuk berat sama dengan overweight. Seperti pada tabel. Lalu dia disimpulkan usia muda ya jumlahnya 1, usia muda tidak jumlahnya 0, usia tua hipertensi ya jumlahnya 2, usia tua hipertensi tidak jumlahnya 1, entropinya 0,69. Lalu ada kelamin, kelaminnya pria, hipertensinya ya jumlahnya 2, pria. Kelamin pria, hipertensi tidak jumlahnya 1, wanita hipertensi ya jumlah 1, wanita hipertensi tidak jumlahnya 0. Entropinya sama 0,69. Penyusunan tree. Nah, ini penyusunan tree ya, saya lanjut. Untuk penyusunan tree-nya seperti pada gambar ini. Lalu akan dapat hasil tree seperti pada gambar. Pada usia sama dengan tua, ternyata ada satu data menyatakan ya dan satu data menyatakan tidak. Keadaan ini perlu dicermati. Pilihan hanya dapat ditentukan dengan campur tangan seorang pakar. Mengubah tree menjadi rule. Ini tahap selanjutnya. Nah, rule 1, jika berat sama dengan average, berat sama dengan underweight, dan hipertensi tidak. Begitu seterusnya seperti pada gambar. Lalu ini adalah prediksi pada data training. Lalu dites, kesalahan sama dengan 12,5%. Artinya 1 dari 8 data itu salah. Menyederhanakan dan menguji rule. Membuat tabel distribusi terpadu untuk menyatakan semua nilai kejadian pada setiap rule. Menghitung tingkat independensi antara kriteria pada suatu rule, yaitu antara atribut dan target atribut. Mengeliminasi kriteria yang tidak perlu, yaitu dengan tingkat independensi yang tinggi. Distribusi terpadu seperti pada tabel ini. Lalu tahap terakhir, pengujian. Hasil uji coba untuk semua kriteria seperti pada gambar. Ini tahap terakhir. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.